Halo Jombloner sejati, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Maman dan Asep di channel Jam Istirahat. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Hello Ghost dari negara Korea yang digarap pada tahun 2010. Film yang bertemakan horor ini bukanlah film horor yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Namun, film ini sangat kental dengan suasana yang kocak dan sangat mengharukan. Yap, gue akuin kalau sutradara itu hebat banget, bisa membawa alur cerita hingga penonton tuh gak sadar dan gak memikirkan sama sekali endingnya tuh bisa seperti itu. Film ini bercerita tentang seorang jomblo sejati yang hidup sebatang kara dan mencoba bunuh diri karena hidupnya yang ngenes. Ketika ia mati suri akibat melompat dari jembatan, ia merasakan keanehan di hidupnya, yakni bisa melihat arwah manusia yang pernah hidup. Penasaran bagaimana ending dari hidup si Jonas ini? Oke, jadi bagi kalian yang belum nonton film ini, Asep ingatkan bahwa film ini full spoiler. Makanya yuk, pasang headsetnya, tutup pintu, matikan lampu, dan sediakan tisu. Film ini diawali dengan adegan sang tokoh utama yang bernama Sangman yang sedang melakukan percobaan bunuh diri akibat tak kuat menahan beban hidup sendirian dan sebatang kara. Ia mencoba berbagai macam cara bunuh diri, namun usahanya pun terus-terusan gagal, seperti meminum obat secara berlebihan, bahkan sampai loncat dari jembatan yang pada akhirnya ia diselamatkan oleh petugas SAR dan dibawa ke rumah sakit. Setelah ia bangun dari mati surinya, Sangman melihat sosok lelaki yang sedang merokok di dekatnya. Ia pun terheran, kok ada orang yang merokok di rumah sakit. Perawat yang di depannya pun lantas menegur Sangman, dan secara ajaib, rokok tersebut berpindah ke tangan Sangman. Dan dari sini, keanehan besar pun terjadi pada diri Sangman. Oke, selama di rumah sakit, Sangman pun didatangi oleh hantu yang terdiri dari ayah atau lelaki perokok, ibu wanita yang suka menangis, si kecil anak yang suka memakan yang manis, dan si kakek mesum pecinta wanita muda. Di awal kedatangan mereka diawali oleh si lelaki perokok dan kedua didatangi oleh si wanita yang sedang menangis di dalam lemari. Dan dari sini guys, kita tahu bahwa si Sangman ini bisa melihat hantu, namun orang-orang tidak bisa melihatnya. Lalu pertemuan yang ketiga, Sangman didatangi oleh si hantu kakek mesum yang ternyata sedang mengerjai suster di rumah sakit guna melihat lekuk tubuh si suster cantik tersebut. Setelah bertemu dengan si kakek mesum, Sangman pun berlari menuju salah satu kamar dan ternyata ia bertemu dengan ketiga hantu tersebut yang sedang melayang dan membesarkan kepalanya. Ya, dari sini Sangman baru percaya bahwa mereka itu adalah hantu. Sangman pun pingsan dan tertidur. Dan keesokan harinya ternyata ada sosok anak kecil sedang melompat-lompat di atas ranjang. Dan nyatanya ia dipertemukan dengan hantu anak kecil si penyuka makanan yang manis. Sangman pun akhirnya kelelahan menghadapi keempat hantu tersebut dan berniat pergi bertemu paranormal untuk mengusir mereka. Namun paranormal tersebut tidak bisa melakukannya karena hantu tersebut bukan hantu penasaran. Mereka berbeda. Jadi paranormal hanya menyarankan untuk mengabulkan satu persatu keinginan mereka sampai mereka pergi dengan sendirinya. Petualangan Sangman pun untuk mengabulkan sang hantu pun dimulai. Sangman pun membawa keempat hantu tersebut ke apartemennya dan menanyakan satu persatu apa mau mereka. Jadi guys, apa yang hantu tersebut inginkan dan lakukan ternyata berdampak terhadap tubuh Sangman, yakni seperti kerasukan hantu pada umumnya. Seperti hantu kakek mesum, suka minum alkohol, ia pun ikut meminum banyak alkohol. Padahal ia sama sekali bukan pecandu alkohol. Sangman pun juga ikut hantu anak kecil memakan kue dan Sangman pun ikut memakannya. Hantu perokok menghabiskan banyak rokok dan Sangman pun ikut merokok. Padahal ia pun sama sekali bukan orang perokok. Dan sang hantu ibu yang suka galau dan menangis, ia luapkan bercerita dengan tetangga di apartemennya. Dan keesokan paginya, ia merasakan badannya sangat-sangat tidak sehat, dengan raut muka yang sangat habis mabuk berat dan perut yang terasa mulas ingin mencret dan muntah-muntah. Karena kita tahu, ia dalam sehari habis memakan banyak kue, ciki, merokok,
dan meminum alkohol sekaligus. Tentu ia sangat kesal dengan perbuatan para hantu tersebut. Ketika para hantu sedang menonton TV, Sangman pun meminta mereka untuk pergi. Namun, mereka tidak menjawab. Dengan keikhlasan hatinya, Sangman pun merelakan untuk mengabulkan semua permintaan hantu tersebut. Barulah mereka yang menjawab. Scene berpindah ke rumah sakit di mana menceritakan kisah sang suster yang akan nantinya menjadi pemeran yang sangat berpengaruh terhadap jalan hidupnya Sangman. Diceritakan bahwa sang suster cantik ini adalah seorang perawat yang ayahnya pun juga menjadi pasien di dalam rumah sakit tersebut. Lanjut. Untuk yang pertama, Sangman memenuhi permintaan si kakek mesum, yaitu mencari sebuah kamera. Namun sulitnya bukan kamera yang di dalam toko, melainkan kamera tersebut berada di tangan kenalannya di sebuah daerah di Chonchun semasa ia hidup. Di sini kita tahu hantu tersebut akan terus mengancam Sangman untuk mencegahnya bunuh diri jika tidak mengabulkan permintaannya. Ternyata yang memiliki kamera tersebut adalah seorang polisi, yang mana ketika sang polisi tersebut sedang bertugas ingin menangkap seseorang, secara tiba-tiba Sangman pun datang dan mengucapkan aksi penangkapannya. Singkat cerita, Sangman pun dimasukkan ke dalam jeruji dan mengetahui kelemahan si pemilik kamera tersebut dengan mengorek masa lalunya yang pernah berselingkuh. Dan ia mengetahui bahwa kamera tersebut berada di laci kedua untuk meminta tolong dikembalikan. Ketika sudah mendapatkan kamera tersebut, Scene berpindah ke rumah sakit yang mana sang kakek mesum ingin bertemu teman namanya, yaitu Ko Pansu. Ko Pansu ini adalah tetangga dari si kakek mesum ini. Mereka pergi ke kantin untuk mengenang masa lalunya dengan makan dan sambil minum sake. Di sini inilah Sangman tokoh utama bertemu dengan si suster cantik dengan menegur Sangman untuk tidak minum-minum. Dan dari sinilah Sangman jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun sayangnya si kakek mesum merasuki Sangman dan menghancurkan kesan pertamanya bertemu si suster cantik yang bernama Jung Yong So ini dengan merayu si suster cantik di hadapan teman-temannya. Hal tersebut sangat-sangatlah cringe dan membuat suster cantik ini malu. Ternyata misi pertama kakek mesum sudah selesai, yaitu mengembalikan kamera milik kawan semasa hidupnya, Ko Pansu. Keesokan harinya, Sangman akan memenuhi permintaan si bocah setan, yaitu pergi menonton film kartun robot Taekwon 5. Dan secara tidak sengaja di waktu yang bersamaan, ia bertemu dengan suster cantik yang bernama Ju Kyun Soo bersama dengan pasien kecilnya yang sekarang sudah terlihat sembuh bernama Ju Won, yang juga ingin menonton film tersebut. Setelah mereka menonton film tersebut, mereka makan jajangmyeon bersama. Sangman pun dirasuki oleh hantu bocah dan memakan banyak sekali jajangmyeon, sampai Sangman pun merasa mual dan muntah-muntah. Kalian tahu sendiri kan, hantu tidak bisa merasakan kenyang sekalipun. Kemudian mereka berempat mendatangi warung di pinggir jalan, yaitu warung penjual permen manis. Ya, inilah kesukaan si hantu bocah tersebut, yaitu makanan-makanan yang manis. Si bocah hantu tersebut berhasil memenangkan permainan si penjual permen dengan memenangkan permen yang berbentuk ikan yang sangat besar. Ya, kalian tahulah, bocah hantu tersebut menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan permen besar tersebut. Lanjut. Permintaan selanjutnya yang akan dipenuhi adalah si pria gemuk perokok untuk mengambil sebuah mobil yang semasa hidupnya ia pernah miliki, namun sudah berpindah ke tempat penampungan jual beli mobil bekas gitu. Ya, mobil tersebut sekarang dimiliki oleh seorang pria perokok berat yang ternyata sedang galau karena ditinggal oleh istrinya tanpa tahu alasannya. Sangman pun berjanji akan mempertemukan mereka kembali dengan syarat Sangman bisa mengambil mobil yang hantu gemuk inginkan. Singkat cerita, Sangman pun berhasil mencari tahu kenapa istri sang perokok tersebut meninggalkannya. Ya, karena istrinya ternyata mengidap kanker paru-paru dan tengah hamil, namun ia sembunyikan. Kelihatannya si pria perokok tersebut sangatlah menyesal karena perbuatannya yang menjadi perokok berat, sehingga istrinya terkena penyakit kanker paru-paru akibat asap rokok. Setelah berhasil mendapatkan mobil yang diinginkan, yaitu mobil taksi berwarna kuning, kemudian permintaan selanjutnya hantu pria gemuk itu adalah menyetir mobil dan pergi ke pantai untuk berenang. Sesampainya di pantai, mereka pun berenang, padahal Sangman pun sama sekali tidak bisa berenang. Ya,
karena hantu gemuk tersebut menggunakan tubuh sang man untuk berenang.